Luas permukaan kubus dan balok. Luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh sisi atau bidang yang membentuk kubus atau balok. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini saya punya sebuah kubus. Kubus ini memiliki 6 buah sisi atau 6 buah bidang. Tentu kalian masih ingat ya, sisi atau bidang yang membentuk sebuah kubus. Kubus dibentuk oleh sisi atau bidang yang semuanya berbentuk persegi, yang ukurannya sama. Atau rusuk kubus semuanya sama panjang. Kubus ini apabila kita potong, kita iris menurut rusuk-rusuk tertentu, maka kita akan memperoleh jaring-jaring kubus, di mana salah satu jaring-jaring kubus itu berbentuk seperti ini. Membentuk 6 buah persegi yang sama besar. Misal, persegi pertama ini kita misalkan luasnya sebagai L1, yang ini sebagai L2, L3, L4, L5, dan yang ini adalah L6. Luas permukaan kubus adalah luas seluruh bidang yang membatasi, bidang yang membentuk kubus itu. Jadi luas seluruh bangun pada jaring-jaring ini adalah luas permukaan kubus apabila kubusnya berupa kubus tertutup. Dengan begitu, luas permukaan kubus apabila kita misalkan sebagai LP adalah luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua ditambah luas bangun yang ketiga ditambah luas bangun yang keempat ditambah luas bangun yang kelima dan luas bangun yang keenam. Jadi luas permukaan kubus ini adalah L1 tambah L2 tambah L3 sampai dengan L6. Kemudian kalian tentu masih ingat ya bagaimana menghitung luas persegi. Misal rusuk ini ukurannya adalah S, ukuran rusuknya. Kalau di sini S, maka berapakah ukuran di sini? Tentu saja juga S ya. Berapa di sini? S. Di sini S, di sini pun juga S. Kenapa? Apakah kalian masih ingat? Kenapa kok semuanya sama? Karena sifat kubus, semua rusuknya sama panjang. Jadi kalau di sini berukuran 2 cm, maka yang lain pun juga berukuran 2 cm. Dengan begitu di sini ukurannya S. Di sini S, di sini S, 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 S. Begitu juga dengan bagian lainnya karena semua rusuknya sama panjang. Nah, lalu bagaimana luas bangun yang pertama? Luas bangun yang pertama ini tentu saja bisa kita hitung S kali S. Bagaimana dengan luas yang kedua? Sama S kali S juga. Ini sama S kali S juga. Ini pun juga sama. Jadi semua persegi pada jaring-jaring ini ukuran luasnya adalah S kali S. Ini S kali S ditambah luas 2 S kali S tambah luas yang ketiga juga S kali S. Ada berapa sih S kali S-nya? Ada 6. Dengan begitu, luas permukaan kubus dapat kita tuliskan sebagai 6 kali S kali S. Atau S kali S itu bisa kita tuliskan sebagai S pangkat 2. Misal kita punya bilangan 2 pangkat 2, itu bisa kita tulis 2 kali 2 ya. 3 pangkat 2 bisa kita tulis 3 kali 3. Begitu juga dengan S kali S, berarti bisa kita tuliskan sebagai S pangkat 2. 6 dikali S pangkat 2 itu sama saja dengan 6S kuadrat atau 6S pangkat 2. Dengan catatan LP di situ artinya luas permukaan kubus, kemudian S menyatakan panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus ini ya. Nah, ini namanya kita simbolkan di situ S. Jadi S itu bukan artinya sisi, tapi panjang rusuk. Nah, kedepannya kalian dapat menghitung luas permukaan kubus menggunakan rumusan ini. Salah satunya saja, boleh pakai yang atas, yang tengah, atau yang bawah. Seperti apa cara menghitung luas permukaan kubus? Nanti akan saya berikan contoh soalnya. Sebelumnya kita lanjut terlebih dahulu ke bangun berikutnya, yaitu balok.
Nah, di sini saya punya sebuah balok juga. Baloknya seperti ini. Balok ini apabila kita iris berdasarkan rusuknya, kita akan memperoleh jaring-jaring balok. Salah satu jaring-jaring yang bisa kita peroleh bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini dia bentuknya. Jaring-jaring dari balok itu. Kemudian ini bisa kita misalkan di sini kita bisa memperoleh bangun datar gabungan di mana ada 6 ya. Yang pertama bisa kita misalkan sebagai luas 1, ini sebagai L2, luas yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, dan keenam. Perhatikan balok ini. Misal balok ini memiliki ukuran panjang P, lebar L, dan tingginya adalah T. Maka dari gambar awal pada jaring-jaring kita dapat menentukan ukurannya juga, di mana kita geser sedikit ke atas biar kelihatan ya. Di mana bagian ini sebagai P atau panjang dan ini ukurannya L, bagian ini adalah T. Kemudian kita beri tanda rusuk-rusuk yang berukuran sama. Misal yang ukurannya L kita beri tanda garis 1. Kita beri tanda yang ukurannya sama ya. Jadi yang garisnya 1 seperti ini artinya ukurannya L. Kemudian yang ukurannya T kita beri tanda garis 2. Ini ukurannya sama. Dan yang tidak bertanda kebetulan itu sama, yang sejajar ini ya, ini adalah P. Ini ukurannya P. Nah, itu ukurannya P. Berdasarkan gambar ini, kita dapat memperoleh luas permukaannya juga. Jadi luas permukaan balok ini kurang lebih sama seperti luas permukaan kubus. Kita tinggal menjumlahkan semua sisi, semua bidang yang membentuk kubus ini. Jadi kita tinggal jumlahkan luas bangun yang membentuk kubus ini pada jaring-jaring ini ya. Jadi luas permukaannya bisa kita rumuskan sebagai L1 tambah L2 tambah L3 ditambah L4 ditambah L5 dan L6. Jadi tinggal kita jumlahkan luas seluruh bangun yang membentuknya. Sekarang kita tentukan ukurannya. Dimulai dari yang paling enak kita amati, persegi panjang ini. Ukurannya P dan di bagian ini T. Kalian tentu masih ingat luas persegi panjang ya? Masih ingat luas persegi panjang? Kalau kita punya sebuah persegi panjang, bagaimana menghitung luasnya? Luas persegi panjang biasa dihitung dengan panjang kali lebar. Jika di sini panjangnya 5 dan lebarnya 2, maka luasnya 5 kali 2 10 cm kuadrat. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ukuran luas bangun yang saya arsir? Nah, ini dia. L4. Bagaimana luasnya? Luasnya adalah P kali T karena berukuran panjang P dan lebarnya T, sehingga luasnya adalah P kali T. Kemudian ada yang sama, yaitu bangun 2, ukurannya juga P dan lebarnya juga T, sehingga luas bangun 2 ini pun juga P kali T. Kemudian bangun berikutnya ada L3. L3 di sini ukurannya P, kemudian garis 1 di sini artinya apa ya? Yang garis 1 di situ L ukurannya. Berarti luas bangun 3 adalah P kali L. Sama dengan bangun 1 juga P kali L. Lalu luas bangun 5, apakah kalian tahu? Luas bangun 5 adalah L kali T. Jadi ini sama ukurannya dengan ini. Ketinggalan tandanya ya, harusnya ada tanda garis 2 di situ. Berukuran L kali T, sehingga luas bangun 5 adalah L kali T. Begitu juga dengan bangun 6, ukurannya luasnya juga L kali T dengan panjang L dan lebar T, sehingga luasnya L kali T. Nah, sekarang amati hasil penghitungan luas pada bangun-bangun ini. Jika kita ingin menghitung luas permukaan, maka kita tinggal menjumlahkan luas seluruh hasil penghitungan luas yang ada pada jaring-jaring ini. Amati, kita punya P kali T ada 2. Kemudian P kali L juga ada 2. Dan L kali T juga ada 2.
Dengan demikian, kita dapat menuliskan luas permukaan dari balok ini sebagai LP sama dengan 2 kali panjang kali lebar, karena panjang kali lebarnya ada 2 kali, ditambah ada 2 kali panjang kali tinggi, ditambah ada lagi 2 kali lebar kali tinggi. Nah, ini dia. Jadi kita dapat menghitung luas permukaan balok dengan aturan ini. Atau kita dapat menuliskan bentuk ini ke bentuk lainnya yang lebih sederhana, bisa kita tuliskan seperti ini. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dengan catatan P itu adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Nah, seperti itu caranya. Jadi, berikutnya ketika kalian ingin menghitung luas permukaan suatu kubus atau balok, kalian tinggal menggunakan aturan yang sudah ada ini. Pakai aturan 6 kali S kali S untuk kubus, atau pakai juga 6 kali S kuadrat atau 6S kuadrat, salah satu ya, itu untuk menghitung luas permukaan kubus. Sementara apabila menghitung luas permukaan balok, kalian dapat menggunakan ini. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Atau menggunakan aturan yang kedua juga boleh. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang harus kalian tahu, aturan ini adalah untuk menghitung luas permukaan kubus atau balok yang utuh. Utuh artinya lengkap sisi-sisinya. Punya sisi bagian kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Apabila dia tidak lengkap, maka kalian harus kembalikan ke konsep dasarnya, di mana luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh sisi yang membatasi atau yang membentuk kubus atau balok itu. Jadi jika sisinya hanya 5, maka cukup 5 itu yang kita jumlahkan, ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal cara menghitung luas permukaan kubus atau balok pada contoh berikut ini. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, ayo yang belum subscribe dulu ya. Contoh 1, hitunglah luas permukaan bangun di bawah ini. Nah, pada layar ada 2 buah gambar, yaitu gambar kubus dan gambar balok. Untuk menghitung luas permukaan 2 gambar ini, kita dapat membuat penyelesaiannya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian dari gambar kita tentukan unsur-unsur yang diketahui. Pertama, kita akan menyelesaikan kubus terlebih dahulu. Pada kubus ada tertulis ukuran 4 cm. Tahukah kalian ukuran apa 4 cm itu? Ya, 4 cm itu adalah panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus kita simbolkan sebagai S. Panjangnya 4 cm. Pada gambar pertama yang diketahui hanya rusuk kubus saja. Kemudian yang ditanyakan, apa yang ditanyakan untuk soal ini? Yang ditanyakan adalah berapakah luas permukaan kubus atau kita simbolkan sebagai LP. Setelah itu kita buat penyelesaiannya, kita buat jawabannya. Di awal tadi di depan telah dibuat penjelasan bahwa untuk menghitung luas permukaan kubus kita dapat menggunakan aturan ini. LP sama dengan 6 kali S kuadrat. Atau ada 6 kali S kali S, ada juga 6S kuadrat ya. Nah, pada contoh ini saya menggunakan salah satunya yaitu 6 kali S kuadrat. Selanjutnya tinggal tuliskan sama dengannya sejajar dengan yang di atasnya. Kita masukkan unsur yang diketahui. Yang belum diketahui kita tuliskan tetap. LP apakah sudah diketahui? LP tadi luas permukaan ya. LP belum diketahui, maka tetap kita tuliskan LP. Sama dengan 6, ya tetap 6 kali S. Berapa nilai S? S tadi panjang rusuk kubus, 4. Jangan lupa ada pangkatnya, pangkat 2. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita selesaikan. LP tetap LP. Lalu mana yang bisa kita kerjakan? Ada 6 kali 4 kuadrat. Mana yang bisa kita selesaikan? Kali dulu kah atau pangkat dulu? Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, maka yang lebih dulu diselesaikan adalah pangkat. 4 pangkat 2. Apa artinya 4 pangkat 2? 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? Pasti ada yang jawab 8. Yang benar 4 kali 4 adalah 16.
Kita tuliskan 6 kali 4 pangkat 2 hasilnya 16. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Di sebelah sini tetap LP. 6 kali 16, kalian bisa kalikan bersusun ke bawah ya. Jika kalian kalikan dengan benar, maka akan diperoleh hasil 96 cm kuadrat. Jangan lupa nih, satuan dari luas permukaan. Karena luas maka ada kuadrat atau pangkat 2 di satuannya. Lalu tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi, yang ditanyakan luas permukaan. Luas permukaan kubus ini adalah 96 cm kuadrat. Atau ada juga yang menyebutnya cm persegi, sama saja ya. Oke, untuk kubus luas permukaannya sudah selesai kita hitung. Nah, selanjutnya kita ke bangun yang kedua, yaitu balok. Caranya sama, mirip seperti kubus. Kita buat dulu penyelesaiannya. Kemudian kita tuliskan unsur yang diketahui. Apa saja yang diketahui pada balok? Pada balok yang diketahui ada 12 cm. Apa 12 cm itu? Itu adalah panjangnya. Panjangnya 12. Kemudian bukan 12 cm ya, tapi meter. Sorry, di situ ada satuannya meter. L apa L tadi? L adalah lebar. Mana lebar dari balok? Ini lebarnya. 5 meter. Nah, kemudian kita juga perlu yang namanya T. T itu adalah tinggi balok. Tinggi itu panjang dari bawah ke atas. Nah, ini dia panjangnya. 8 meter. Itu adalah tinggi balok. Yang ditanyakan sama. Yang ditanyakan pada soal ini juga luas permukaan, tapi yang kita hitung adalah luas permukaan balok. Kalau yang pertama tadi luas permukaan kubus, sekarang luas permukaan balok. Bagaimana menghitung luas permukaan balok? Kita gunakan saja rumusan yang sudah kita dapatkan di awal tadi, yaitu LP sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Setelah itu tinggal kita masukkan yang sudah diketahui dan yang belum diketahui kita tuliskan tetap. LP itu yang dicari, jadi belum diketahui tetap kita tuliskan LP. 2 tetap kita tuliskan 2 kali dalam kurung P. Nah, kita sudah punya nilai P, L, dan T di sini. Kita substitusikan ke dalam ini. Substitusi itu artinya diganti. P kita ganti 12, PL artinya P kali L. 12 kali L-nya adalah 5. Kita ganti dengan 5 tambah PT artinya P kali T, berarti 12, T-nya 8 kali 8. Tambah LT, L kali T, L-nya 5, dan T-nya adalah 8. Tutup kurung. Nah, selanjutnya LP tetap LP, perhatikan ruas kanan. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan, ada tanda kurung. Mana yang bisa kita selesaikan lebih dulu? Sesuai aturan operasi hitung bilangan bulat, tentu saja yang di dalam kurung kita kerjakan lebih dulu. Nah, di dalam kurung itu ada kali dan tambah. Mana yang lebih dulu? Dulu kan perkalian. Berarti kita kalikan dulu. 12 kali 5. Kalian bisa kalikan bersusun ke bawah. Terus 12 kali 8. 12 kali 5 itu 60. 12 kali 8 itu 96. Baru 5 kali 8. 40. Tandanya di sini tambah, di sini tambah. Tinggal kita tuliskan 2 kali 12 kali 5 60 tambah 12 kali 8 96 tambah 5 kali 8 40. Nah, sekarang mana lagi yang kita selesaikan lebih dulu? Ada perkalian, ada penjumlahan, dan ada tanda kurung. Ingat, tanda kurung yang di dalam tanda kurung lebih dulu. Di dalam tanda kurung ada penjumlahan. Jadi nanti dulu perkaliannya kita dulukan yang di dalam kurung, yaitu kita tambah terlebih dahulu. 60 tambah 96 tambah 40. Jika kalian jumlah dengan benar, maka hasilnya adalah 196. Jadi kita tuliskan 196. Jangan lupa di depan ada 2 kali. Nah, kita tuliskan. Terakhir tinggal kalian kalikan. 2 dikali 196. Kalau kalian kesulitan mengalikannya, bisa dikali bersusun ke bawah. Sehingga diperoleh hasil 392 meter kuadrat, meter persegi. Luas permukaan yang ditanyakan sudah kita
dapatkan. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi, luas permukaan balok ini adalah 392 meter persegi. Nah, seperti itulah cara menghitung luas permukaan bangun ruang berupa kubus atau balok. Tentukan yang diketahui, kemudian hitung menggunakan rumus luas permukaan. Kalau kubus bisa pakai 6 kali S kuadrat, kalau luas permukaan balok bisa pakai 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Seperti itu ya, mudah kan? Kalian bisa praktekkan, cari contoh soal lain, dan coba hitung luas permukaan dari kubus ataupun balok. Nah, kemudian bagaimana jika kalian ketemu soal seperti ini? Tentukan luas permukaan balok yang berukuran 9 kali 7 kali 15 cm misalnya. Nah, di sini kalian tidak diberikan gambar, tapi hanya berupa soal. Bagaimana menentukan luas permukaan dari balok ini? Gampang, kalian amati bentuk ukuran ini. Ukuran berupa 9 kali 7 kali 15 itu menyatakan dimensi balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi dari suatu balok. Jadi di sini panjangnya 9, kemudian lebarnya 7 dan tingginya adalah 15. Jadi tanpa gambar juga bisa ya, jangan bingung kalau ketemu soal seperti ini. Selanjutnya tinggal hitung nanti menggunakan rumusan ini. Masukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa sesuai unsur yang diketahui. Nah, kemudian selain menghitung luas permukaan bangun ruang seperti pada contoh ini, kadang pada materi ini kalian akan menemukan soal di mana yang diketahui itu luas permukaan. Tetapi panjang rusuknya, baik rusuk kubus atau panjang, lebar, atau tinggi balok, salah satunya belum diketahui. Bagaimana menyelesaikan tipikal soal yang seperti itu? Nah, di contoh berikutnya saya akan jelaskan bagaimana menghitung rusuk suatu kubus jika luas permukaan diketahui, atau panjang, lebar, atau tinggi dari suatu balok jika diketahui luas permukaannya. Yuk langsung cek penjelasan selanjutnya. Contoh kedua, berapakah panjang rusuk kubus yang luas permukaannya 150 desimeter kuadrat? Untuk menyelesaikannya, seperti biasa, kita buat dulu penyelesaian dan tuliskan apa yang diketahui dari soal. Dari soal, apa yang kita ketahui? Ada 150 desimeter kuadrat. Apa itu? Apakah rusuk kubus? Bukan, itu adalah luas permukaan kubus. Maka kita tulis sebagai LP. Sama dengan 150 dm kuadrat. Jangan lupa satuannya ya, teliti. Kemudian, apakah ada unsur lain yang diketahui? Udah tidak ada, cuma luas permukaan saja yang diketahui dari kubus ini. Kemudian apa yang ditanya berdasarkan soal? Yang ditanya adalah panjang rusuk kubus. Panjang rusuk kubus kita simbolkan S. S-nya ditanyakan. Kemudian kita buat jawabannya. Bagaimana mencari S? Toh tadi di awal kita cuma punya rumus luas permukaan, kita tidak punya rumus untuk mencari panjang rusuk. Caranya mudah. Jika kalian mengetahui luas permukaan, maka kalian dapat menggunakan rumus luas permukaan itu untuk mencari rusuk. Bagaimana caranya? Seperti ini caranya. LP karena dia kubus, luas permukaannya adalah 6 kali S kuadrat. Kita masukkan yang diketahui. Jadi kuncinya masukkan yang diketahui. LP diketahui 150. Maka kita ganti LP ini dengan 150 sesuai tempat dan posisinya. Di kiri 150. Sama dengan tetap sama dengan 6 tetap 6, S-nya. S itu panjang rusuk. Apakah diketahui? Karena belum diketahui maka tetap S. Pangkat 2. Sama dengan kalau tadi di contoh awal kita memangkatkan terlebih dahulu karena ada yang bisa kita pangkatkan. Nah, di sini kita tidak bisa memangkatkan S karena nilai S ini kita belum tahu apakah 1, 2, 3 atau berapa kita belum tahu. Jadi belum bisa kita pangkatkan. Maka tinggal kita olah secara aljabar. Untuk mencari nilai variabel yang belum diketahui kita kumpulkan yang sejenis. Ada 150 dan 6. Dan di sini perkalian. Maka kalau dipindah menjadi bagi. Kita tinggalkan S kuadrat sendiri di sini. 6 kita pindah ke kiri sehingga menjadi berapa?
menjadi pembagian 150 bagi 6. Karena awalnya di sini adalah kali, maka dia jadi pembagi. Tinggal kita bagi, sama dengan S kuadrat tetap S kuadrat, 150 kita bagi 6. Tinggal kalian bagi bersusun ke bawah nih seperti ini. 15 bagi 6 dapat 2, dikalikan 2 kali 6, 12, dikurang, sisa 3, turun 1 angka 0, 30 bagi 6, 5, 5 kali 6, 30. Kita kurangkan 0. Tidak ada lagi yang belum diturunkan ya. Jadi 150 bagi 6 kita peroleh 25. Tinggal kita tuliskan di sini. Perhatikan lagi, kita belum ketemu nilai S. Ini baru S kuadrat. Yang ditanya hanya S, nggak pakai kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya. Bagaimana kalau kuadratnya dihilangkan? Masih ingatkah kalian? Kalau kebalikan perkalian adalah bagi, kebalikan tambah adalah kurang, kalau kebalikan pangkat apa tuh? Kebalikan pangkat adalah akar. Sehingga di sini menjadi pangkatnya kita hilangkan, bentuk ini menjadi akar. Akar 25. Berapa akar 25? Berapa ya akar 25? Jadi cari bilangan yang apabila dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25. Cari yang bilangan apabila dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25. Kalau kita pakai 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 hasilnya 9 bukan 25, berarti bukan. Berapa yang hasilnya 25? Tentu saja 5 pangkat 2, karena 5 kali 5, 25. Kalau begitu berapa akar 25? Jangan dituliskan 5 pangkat 2 ya. Akar 25 adalah 5, nggak pakai pangkat. Jadi S-nya sama dengan 5. Tinggal buat kesimpulan. Panjang rusuk udah ketemu, jadi panjang rusuk kubus itu adalah 5 desimeter. Bukan sentimeter, tapi desimeter. Karena diketahui satuan yang digunakan adalah dm atau desimeter. Nah, seperti itu cara mencari panjang rusuk kubus yang luas permukaannya diketahui. Mudah kan? Tidak akan mudah jika kalian tidak praktek langsung ke contoh soal yang serupa. Jadi praktekkan supaya lebih mudah untuk kalian pahami ya. Baik, satu contoh terakhir tentang mencari panjang atau lebar atau tinggi balok jika luas permukaannya diketahui. Cek pada contoh ketiga. Contoh 3. Sebuah balok memiliki luas 92 cm persegi. Jika panjang dan lebar balok itu berturut-turut 8 cm dan 3 cm, berapakah tingginya? Kita buat penyelesaiannya, kemudian kita tuliskan unsur yang diketahui. Dari soal diketahui luas 92 cm kuadrat. Pada bangun ruang, luas itu artinya luas permukaan atau LP, 92 cm kuadrat. Kemudian dari soal juga diketahui panjang dan lebar balok itu berturut-turut 8 cm dan 3 cm. Berarti karena berturut-turut panjang dan lebar, berarti panjang dulu baru lebar. Panjangnya atau P 8 cm dan lebar atau L 3 cm. Semua yang diketahui sudah kita tuliskan. Selanjutnya kita rumuskan apa yang ditanyakan dari soal. Apa yang ditanya dari soal? Berapakah tingginya? Berarti T. T yang ditanya, T belum diketahui dari soal ini. Kita buat penyelesaiannya, jawabannya. Kita tidak punya rumusan khusus untuk T. Jadi untuk mencari tinggi, kita dapat memanfaatkan yang diketahui yaitu luas permukaan. Karena yang diketahui luas permukaan, maka kita pakai rumusan luas permukaan. Masih ingat kan LP balok? Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi, tutup kurung. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui. LP. LP-nya adalah 92. Kita masukkan sama dengan 2 kali P-nya 8, PL artinya 8 kali L. L-nya 3, 8 kali 3. Titik di situ artinya kali. Tambah
PT, P kali T, P-nya 8 dikali T, berapa nilai T? T belum diketahui, maka tetap kita tuliskan sebagai T. Ditambah L kali T, L-nya 3, T belum diketahui, tetap T. Selanjutnya kita selesaikan perkalian yang ada di dalam kurung, yang lainnya tetap. 8 kali 3, 24, ditambah 8 kali T, berapa 8 kali T? 8T, tambah 3 kali T, 3T. Selanjutnya kita menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, karena apabila ada perkalian, penjumlahan, dan ada tanda kurung, maka yang kita selesaikan lebih dulu adalah yang di dalam kurung. Di dalam kurung ada 24 ditambah 8T tambah 3T. Di situ ada variabel, jadi kita dihadapkan pada bentuk aljabar. Kalian tentu masih ingat ya, pada bentuk aljabar yang boleh ditambahkan hanya suku sejenis. Suku sejenis itu yang variabelnya sama atau yang sama-sama konstanta. Mana yang sejenis? Yang sejenis adalah yang sama-sama variabel T, 8T dan 3T. Kalau begitu yang bisa kita tambah adalah 8T tambah 3T. Berapakah 8T ditambah 3T? 8T ditambah 3T kita kumpulkan, T-nya taruh luar, koefisiennya kita jemput. 8 tambah 3. Berapa 8 tambah 3? 11T. Jadi 8T tambah 3T adalah 11T. Bagaimana dengan 24? Karena tidak ada yang sejenis maka tetap. Kalau begitu bentuknya menjadi 11T untuk hasil 8T tambah 3T, yang 24 tetap. Ini hasil yang di dalam kurung. Kemudian yang belum kita gunakan tetap kita tuliskan, ada 2 kali dan ada 92. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Harusnya kan yang di dalam kurung. Tapi di dalam kurung ini nggak bisa kita apa-apakan karena 24 dan 11T tidak sejenis. Selanjutnya kita distributifkan. 2 kali 24 berapa? 48. Kemudian 2 kali 11T 22T. Kemudian jangan lupa tandanya ada batasnya, ada tambah. 2 kali 24, 48, ditambah 2 kali 11T adalah 22T. Kemudian di ruas kiri ada 92. Nah selanjutnya, apalagi yang bisa kita selesaikan? Kumpulkan suku sejenis. Mana yang sejenis? Apakah ada yang sejenis dengan T? Tidak ada. Yang sejenis yang konstanta, 48 dan 92. Kita pindah ke salah satu ruas, ke salah satu sisi. Pindahkan, saya memilih memindahkan ke sebelah kiri. 92 tetap, 48 akan saya pindahkan ke ruas kiri. Awalnya positif untuk penjumlahan, maka dipindah menjadi pengurangan. Sehingga menjadi 92 kurang 48. Sama dengan di ruas kanan tersisa 22T, karena 48-nya udah kita pindah ke kiri sama dengan. Tinggal kita selesaikan, 92 dikurang 48. Kalau kalian kurangkan dengan benar, hasilnya adalah 44. Dan di ruas kanan tetap 22T. Perhatikan, yang kita cari adalah tinggi atau T. Di sini masih 22T. Maka kita harus menghilangkan 22-nya. 22T artinya 22 kali T. Maka apabila di sini kita tinggalkan T, 22-nya kita pindah, awalnya perkalian menjadi pembagi, menjadi 44 bagi 22. Kita peroleh 44 dibagi 22 adalah 2. Nah inilah nilai T. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi tinggi balok itu adalah 2 cm. Nah seperti ini caranya. Jadi tinggal masukkan rumusannya sesuai yang diketahui. Kalau yang diketahui luas permukaan, pakai rumus luas permukaan. Lalu cari tingginya dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui di dalam rumusan itu. Yang tidak diketahui tetap gunakan variabelnya. Nah, seperti itulah caranya. Nah, seperti ini cara lengkapnya ya. Oke. Demikian penjelasan saya tentang cara menghitung luas permukaan kubus dan balok. Semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan apabila kalian bisa memahami penjelasan ini, kalian bisa beri like untuk video ini. Terima kasih.